Kejadian ini terjadi di tahun 2015. Ketika itu gue lagi kursus di kampung Inggris, Pare, Kediri. Mungkin untuk sebagian orang tahu kampung Inggris itu di mana, dan mungkin pernah juga kalian ke sana. Dan cerita ini pun gue alami sendiri di kosan gue. Jadi ada beberapa kursusan yang memang kerjasama dengan salah satu kos-kosan. Jadi mau nggak mau kita memang harus menempati kosan tersebut dan nggak bisa milih. Gue di situ cuma bertahan 1 hari aja, 1 malam aja. Kenapa? Karena memang bentukannya nggak banget sih. Bentukannya nggak banget. Dan yang paling gue takutin itu di atapnya. Atapnya itu nggak ada plafonnya. Ya kayak rumah-rumah Jawa lah. Rumah-rumah Jawa itu kan langsung ke genteng kelihatan. Di samping banyak nyamuk juga, memang gue nggak tahan. Menurut gue itu serem aja sih. Di sisi lain, di samping kos-kosan tersebut emang tanah kosong, kebun, dan ada kandang monyet juga. Jadi emang serem sih kalau malam. Gue di situ cuma bertahan 1 hari, dan keesokan harinya gue nyari-nyari kos-kosan yang emang menurut gue nyaman dan dari harga juga memang terjangkau. Gue nemu nih salah satu kos-kosan yang emang nyaman, kos-kosannya juga baru. Dan setelah berjalan beberapa bulan, gue merasa nyaman. Gue lanjutin tuh bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Kosannya emang nyaman banget. Dan di situ sebenarnya ada dua orangnya. Jadi satu kamar itu dihuni oleh 2 orang. Nah pada saat itu gue kebagiannya sendiri karena gue request juga sendiri. Emang sih kalau sendiri sama 2 orang itu beda harganya, tapi nggak apa-apa. Yang penting gue nyaman kan, gue sendiri. Nah jadi gue deskripsiin dulu lokasi kosannya ya. Lokasi kosannya samping kirinya itu rumah kosong, samping kanannya itu kebun juga, dan biasa dipakai untuk ngejemur gitu loh. Dan gue juga sering pakai halaman itu buat ngejemur pakaian gitu. Jadi setiap malam ketika gue tidur, kejadian-kejadian aneh yang bermunculan itu dimulai dari kayak ada orang nyapu pakai sapu cakar gitu, pakai sapu lidi kayak orang nyapu aja tengah malam gitu. Nah pas gue lihat itu kadang jam 1, kadang jam 2. Awalnya sih gue mikir itu ini tangga kali ya, pagi-pagi dia udah nyapu. Tapi kejadian tersebut pun berulang-ulang dan intensitasnya sering gitu loh. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Gue berpikir kenapa kalau misalkan emang itu orang yang nyapu, kenapa harus tengah malam pagi-pagi buta gitu nyapu. Nah di situ udah nggak make sense, udah nggak masuk akal. Karena kan gue sibuk ya. Kalau paginya itu berangkat ke kursusan, jadi gue nggak sempet tuh ngelihat lokasi pinggir kosan gue yang ada rumah kosong tersebut gitu loh. Lokasinya gimana dan kayak gimana gue nggak tahu, cuma lihat sekilasan aja bahwa rumah tersebut pun kosong, tapi emang halamannya bersih sih. Nah gue berpikirnya mungkin itu emang orang ya, atau penjaga rumah tersebut yang membersihkan setiap malam gitu. Pada suatu hari karena emang kosannya udah penuh, dan di bulan selanjutnya gue nggak dibolehin untuk ngekos sendiri di kamar tersebut. Jadi gue dikasih temen nih sama penjaga kosannya buat sharing kamar kita gitu. Jadi emang dari segi biaya pun sharing, jadi lebih murah. Jadi gue mau nggak mau kan, karena emang ini udah keputusan dan aturan dari si penjaga kosan tersebut. Ya jadi orang tersebut ini bisa dibilang dia indigo ya, bisa ngelihat hal-hal gaib gitu. Nah dia bilang ke gue,
kalau misalkan setiap malam itu ada yang nongol gitu dari jendela, tapi jendelanya di luar ya, karena emang kosan kita tuh kayak padat dan sumpek, jadi nggak ada jendelanya. Yang gue maksud ini jendela di lorong tersebut. Kadang ada yang suka ngintip. Nah gue berpikir siapa yang ngintip, anak kecil. Kata dia bukan, itu bukan manusia tapi cewek gitu, suka ngintip kepalanya doang terus masuk lagi gitu. Dan dia praktekin lah. Ya gue awalnya ya biasa-biasa aja ya, karena gue juga nggak tahu dia jujur apa enggak. Dan suatu ketika di suatu hari ada temen gue yang geger. Dia lari-lari dari kebun samping kosan tersebut. Ceritanya gini, jadi dia itu biasanya nyuci tuh malam ya, kalau enggak maghrib, karena kan dia pulang dari kursusan, dia baru bisa nyuci dan sempetin nyuci. Dan biasanya tuh gua lihat cucian itu direndemin dan paginya baru dijemur gitu. Tapi pada saat itu dia itu langsung ngejemur gitu. Jadi dia nyuci dan dia langsung jemur, kurang lebih jam setengah 8 atau jam 8 malam gitu. Dia ngeberaniin diri tuh ke belakang. Gua nggak tahu ya, atau besoknya dia mau pulang atau entah ada acara apa, jadi dia memang harus ngejemur baju dia malam-malam itu biar dia berharap biar besoknya kering dan bisa langsung dibawa gitu. Pada saat itu kan dia mau pulang kampung kalau gua nggak salah. Oke, dia jalan ke samping kosan buat ngejemur baju gitu. Itu posisi gue lagi di kamar ya, gue lagi lihat laptop, lagi lihat film, karena emang itu hari Jumat ya, besoknya weekend dan nggak ada jam kursus juga. Jadi gue bersantai di kosan. Dan selang beberapa menit kemudian, entah 10 apa 15 menit kemudian, ada orang teriak-teriak. Pokoknya dia teriak brutal banget, tolong, tolong. Wah, dia lari-larian. Kayak gua kira ini anak kenapa, gua kira dia kesurupan. Ternyata emang dia lari-lari kayak shock gitu. Jadi di lahan tersebut tuh ada salah satu gubuk. Gubuk itu tuh dipakai buat naro kayu-kayu gitu. Ada kayu-kayu kayak kayu-kayu bakar gitu. Jadi kayu-kayu tersebut ditaro di situ. Gua nggak tahu itu gunanya buat apa karena nggak dipakai juga. Cuman nambah creepy aja, dan itu gelap banget. Nggak ada lampu sama sekali gitu kan. Jadi dia ngelihat sosok perempuan, posisinya tuh lagi jongkok dan membelakangi dia. Itu dia katanya lari sejadi-jadinya. Dan gue langsung nanya kenapa, dan dia ceritain detailnya seperti itu. Dan gue langsung connect sama cerita roommate gue, bahwasannya kalau ada sosok wanita atau perempuan yang suka ngintip di balik jendela. Berarti nyambung dong. Nah, pada saat itu gue percaya dong. Gue percaya bahwasannya emang dia bener-bener indigo dan bisa melihat makhluk-makhluk astral. Nah, sebenarnya sih banyak banget cerita-cerita. Mungkin di lain waktu gue akan lanjutkan cerita-cerita horor yang terjadi di kosan gue. Dan yang lebih parah lagi akan gue ceritakan di lain waktu. Oke, sekian dulu. Terima kasih.